Halo semuanya, saya Devina dan ini Jovan. Pada kesempatan kali ini kami akan membahas tentang hak asasi manusia. Bagaimana hak asasi manusia sebagai seorang manusia dan sebagai warga negara. Apa yang dimaksud dengan hak asasi manusia? Definisi hak asasi manusia menurut iman Kristen merupakan kedaulatan Allah yang universal dan citra Allah dalam diri manusia. Sedangkan menurut undang-undang, hak didefinisikan sebagai sebuah konsep hukum dan normatif yang menyatakan bahwa manusia mempunyai kuasa khusus untuk menerima dan melakukan sesuatu. HAM memiliki sifat yang universal, artinya dapat berlaku kapan saja, di mana saja, dan kepada siapa saja. HAM juga memiliki prinsip, yaitu yang pertama, tidak dapat dicabut, tidak dapat dibagi-bagi, tidak saling berhubungan, dan tidak saling bergantung. Dari sudut pandang hukum internasional, hak asasi manusia dapat dibatasi atau dikurangi dengan syarat-syarat tertentu. Pembatasan biasanya harus ditentukan oleh hukum, memiliki tujuan yang sah dan diperlukan dalam suatu masyarakat yang demokratis. Contohnya, pengurangan hanya dapat dilakukan dalam keadaan darurat yang mengancam kehidupan bangsa dan pecahnya perang pun belum mencukupi syarat ini. Apa saja dasar dari hak asasi manusia? Dalam iman Kristen, dasar dan acuan HAM dibagi menjadi 3. Yang pertama, menurut Tuhan Yesus. Tuhan Yesus menjadi acuan kekristenan dalam melihat HAM. Terlihat dari bagaimana gambar dan citra Allah yang tercermin dalam karya dan pelayanannya. Kedua, Alkitab. Menjadi saksi bagaimana HAM diperlakukan secara jujur. Ketiga, ajaran gereja. Ajaran gereja diwariskan dan diajarkan dari orang-orang yang dihormati dan diakui wibawanya. Sedangkan dasar hak warga negara adalah Undang-Undang Dasar 1945. Tertulis pada beberapa pasal dan ayat di UUD 1945. Salah satunya pasal 28I ayat 1 mengenai hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun. Apa saja jenis dan contoh dari hak asasi manusia? Jenis dari HAM dapat dibagi menjadi 3. Yang pertama, hak-hak yang bersifat protektif. Contohnya, hak untuk hidup, kemerdekaan, dan hak untuk mendapat rasa aman. Yang kedua, hak yang menyangkut kebebasan. Contohnya, hak berpendapat, hak beribadah, dan berserikat. Yang ketiga, hak-hak sosial. Contohnya, hak mendapat kesamaan di hadapan hukum dan pemerintahan, hak mendapat pendidikan yang layak, dan hak atas kesejahteraan sosial. Mengapa hak asasi manusia begitu penting? Tentunya hak asasi manusia penting karena berbagai alasan. Salah satunya yang pertama, hak asasi manusia merupakan kontrol sosial, yang dimana hak asasi manusia berfungsi untuk menetapkan baik buruknya tingkah laku seseorang dan apa yang dapat dilakukan oleh hukum mengenai tingkah laku tersebut. Yang kedua, sesuai dengan nilai agama dan budaya bangsa. Intisari ajaran agama adalah kedamaian dan ketentraman. Budaya masing-masing etnis di Indonesia sudah menjadikan hak asasi manusia sebagai bagian yang tak terpisahkan dari kehidupan manusia yang berwujud kebiasaan masyarakat, peribahasa, dan adat istiadat. Yang ketiga, menjadi parameter pembangunan internasional. Sudah menjadi kesepakatan internasional bahwa negara yang mengabaikan hak asasi manusia akan dikucilkan dari pergaulan internasional. Sanksi yang diberikan juga bermacam-macam bentuknya, tergantung dari kesepakatan bersama. Apa saja dampak jika terjadi pelanggaran HAM? Pelanggaran hak asasi manusia tentunya memiliki banyak dampak yang buruk. Yang pertama, pelanggaran, pengingkaran, dan pelecehan tersebut turut melukai Allah, karena manusia sendiri merupakan gambar dan citra Allah. Yang kedua, menimbulkan perilaku yang tidak adil dan diskriminatif. Selanjutnya, menimbulkan rasa dendam, merendahkan harkat, derajat, dan martabat manusia, menimbulkan penderitaan, dan yang terakhir menimbulkan kekerasan serta konflik. Apa faktor yang menyebabkan terjadinya pelanggaran hak asasi manusia? Faktor yang menyebabkan terjadinya pelanggaran HAM. Yang pertama, adanya sikap egoisme. Faktor internal ini menandakan seseorang memiliki sikap mementingkan dirinya sendiri. Yang kedua, rendahnya tingkat kesadaran HAM. Faktor internal ini menyebabkan rendahnya tingkat kesadaran akan pentingnya menjaga hak asasi manusia. Yang ketiga, kondisi psikolog secara langsung maupun tidak. Kondisi psikolog
bisa menyebabkan seseorang bertindak merugikan atau melanggar hak asasi manusia orang lain. Hal-hal yang disebutkan tadi merupakan faktor-faktor internal penyebab terjadinya pelanggaran HAM. Ada juga faktor eksternal yang menyebabkan terjadinya pelanggaran HAM, yaitu penyalahgunaan kekuasaan. Kekuasaan yang ada di masyarakat ada banyak, mulai dari tingkat rendah hingga tertinggi. Namun, pemimpin atau penguasa yang ada di lembaga-lembaga tersebut bisa saja menyalahgunakan kekuasaannya, sehingga mereka tidak memperhatikan hak asasi manusia yang dimiliki oleh manusia lainnya. Tidak tegasnya aparat penegak hukum. Padahal, aparat penegak hukum adalah alat untuk menegakkan hukum terhadap pelanggaran HAM yang terjadi. Namun, seringkali para aparat penegak hukum tidak tegas dan tidak memberikan hukuman yang setimpal dengan perbuatan para pelanggar HAM. Sehingga pelaku pelanggaran HAM tidak merasa jera dan bisa melakukan pelanggaran lainnya di masa depan. Penyalahgunaan teknologi. Hal ini karena perkembangan teknologi tidak hanya membawa manfaat positif, tetapi juga negatif dalam kehidupan manusia. Jika kita tidak bisa menggunakan teknologi dengan bijak, maka dapat meningkatkan jumlah pelanggaran hak asasi dari manusia kepada manusia yang lainnya. Selanjutnya, tingginya kesenjangan sosial dan ekonomi. Perbedaan sosial dan ekonomi ini dapat membuat kelompok manusia saling melakukan pelanggaran hak asasi manusia, karena setiap kelompok ingin memenuhi kebutuhan hidupnya, meskipun harus merebut hak asasi dari sesama manusia lainnya. Sekian paparan dari kami mengenai hak asasi manusia. Semoga kita sama-sama dapat menyadari tentang pentingnya penegakan hak asasi manusia. Karena apabila terjadi pelanggaran HAM, hal tersebut dapat memicu gangguan kesehatan fisik dan mental bagi para korban. Tak hanya itu, pelanggaran HAM yang tidak diadili dapat menyebabkan hilangnya kepercayaan pada sistem hukum dan struktur dalam masyarakat. Sekian dari kami, terima kasih.